Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Malam hari ini kita kembali lagi ngaji di kajian tafsir Munir di Ruang Diroyah di edisi tanggal 28 bertepatan dengan Sumpah Pemuda. Hari ini Sumpah Pemuda ya ini. Jadi sebelum kita ngaji, mari kita berdoa untuk para pendahulu kita, pahlawan-pahlawan dan para mufasir, pengarang kitab dan guru-guru kita. Semoga apa yang dilakukan selama ini jadi kebaikan dan jadi Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Baik, sekarang kita masuk ke ayat 28. Ayat 28 ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Secara lugas kalau di terjemahan itu diartikan bagaimana kamu terus-menerus kafir kepada Allah, padahal kamu tadinya mati, kemudian Dia menghidupkan kamu, kemudian Dia mematikan kamu, kemudian Dia menghidupkan kamu kembali, kemudian kepadanya lah kamu dikembalikan. Jadi ayat ini yang dijelaskan oleh Profesor Quraish Shihab di tafsir Al-Misbah ya. Kemarin saya lupa nyebutnya. Ya, Al-Misbah. Semoga nanti kelak bisa ya keturunan kita atau siapa yang bisa belajar lagi ke sana. Ayat pertama pada kelompok ayat ini, kalau di tafsir Al-Misbah itu di ayat 21 ya, di kelompok mengajak seluruh manusia untuk beribadah kepada Allah. Jadi sebenarnya untuk mengajak seluruh manusia untuk beribadah kepada Allah, ini disusul dengan sekian banyak uraian yang mendukung ajakan itu hingga ayat yang lalu. Jadi banyak sekali uraiannya memang ajakan-ajakan itu. Nah, ayat ini, ayat 28 ini kembali kepada kita untuk mengajak semua manusia dalam bentuk mengingatkan tentang hal-hal yang sangat serasi dengan hal-hal yang disebut oleh ayat pertama kelompok ini. Kalau di tafsir Al-Misbah itu dikelompokkan gitu ya. Kelompok pertama ayat berapa ini, kelompok ayat ini kelompok ayat kedua. Kalau di tafsir Al-Misbah itu kelompok 2 ayat 8. Nah, ini saya sampaikan, saya baca dalam bentuk mengingatkan tentang hal yang serasi dengan hal yang disebut oleh ayat pertama. Firman-Nya di sana di ayat sebelumnya, sembahlah Tuhan kamu, berhadapan dengan firman-Nya di sini. Bagaimana kamu terus-menerus kafir kepada Allah? Jadi dihadap-hadapkan, maksudnya hubungannya sangat serasi. Kalau di ayat dulu di kelompok ayat pertama itu adalah sembahlah Tuhanmu. Kalau di sini bagaimana kamu terus-menerus kafir kepada Allah? Firman-Nya di sana adalah yang telah menciptakanmu dan orang-orang sebelummu, dan seterusnya. Berhadapan dengan firman yang di sini adalah padahal kamu tadinya mati, lalu Allah menghidupkan kamu, kemudian kamu dimatikan dan dihidupkannya kembali dan seterusnya. Demikian ini dinukil dari penjelasannya Syekh Thohir Ibnu Ashur. Jadi Pak Quraish juga mengambil dari sana ya. Jadi membandingkan, menghadap-hadapkan, saya bayangkan itu kayak ini ya, kayak bukan antonim tapi keserasian. Kalau di sana ngomong gini maka begini gitu. Nah, ini mungkin uslub ini nanti Mas Ustaz Sadikin bisa lebih memperdalam penjelasannya. Kemudian selanjutnya dapat juga dikatakan bahwa setelah aneka penjelasan yang dipaparkan
tetapi masih ada juga yang menampik ajaan iman. Jadi ketika ayat ini sudah dijelaskan dari awal sampai akhir, tetap saja ada yang menampik iman, Allah menampik ajaan iman kepada Allah ya, mengajukan pertanyaan kepada yang menampik itu. Jadi Allah mengajukan pertanyaan kepada yang menampik itu, pertanyaan yang mengandung kecaman tapi ya. Jadi pertanyaannya mengandung kecaman dan keheranan. Bagaimana? Bukan mengapa. Pertanyaannya kan bagaimana. Kalau di bahasa Indonesia pertanyaan bagaimana itu pertanyaan hot ya, pertanyaan tingkat tinggi. Ada dua pertanyaan itu, mengapa dan bagaimana. Kalau orang ditanya bagaimana bisa jawab, dan ditanya mengapa bisa jawab, itu berarti dia menguasai secara teks ya, kalau di pelajaran bahasa Indonesia itu. Jadi kalau ada informasi kok, termasuk analisis juga itu. Bagaimana bukan mengapa, karena mengapa biasanya dijawab dengan jawaban analitis ilmiah kalau mengapa. Sedangkan mereka bukan orang yang menggunakan akalnya, sehingga tidak wajar mereka ditanya dengan pertanyaan demikian. Dari pertanyaan itu saja tafsirnya sudah sangat mengerucut ya. Mereka dianggap tidak punya akal, maka tidak pantas ditanya dengan kata tanya mengapa, tapi ditanya dengan kata tanya bagaimana. Jadi ya, mereka ditanya dengan pertanyaan yang dimulai dengan kata bagaimana, yang biasanya diajukan untuk mengetahui cara-cara yang bersifat indrawi, ya. Cara yang proses. Maka di ayat tadi kan kaifa, bagaimana itu ya, kira-kira begitu. Kemudian pertanyaan yang diajukan itu pun mengandung unsur keheranan dan kecaman. Jadi kalau penjelasan Pak Quraisy, bagaimana bisa indera kamu yang mana yang menjadikan kamu terus-menerus kafir kepada Allah, padahal kamu tadinya mati, yakni tidak berada di pentas bumi ini, kemudian dia menghidupkan kamu di permukaan bumi ini, kemudian dia mematikan kamu dengan mencabut nyawa kamu sehingga kamu meninggalkan pentas bumi ini, kemudian dia menghidupkan kamu kembali, yakni di alam barzah. Kemudian kepadanya lah kamu dikembalikan untuk dinilai amal-amal perbuatan kamu selama hidup di dunia. Bagaimana kamu kafir, padahal demikian itulah yang dilakukan dan akan dilakukan Allah terhadap kamu. Jadi pertanyaan kata bagaimana itu sudah menjadi panjang kalau di penjelasan ini ya. Kenapa kok pertanyaannya di ayat itu ya, wahyunya itu kata tanya bagaimana, kok tidak pakai mengapa itu. Karena ternyata di penjelasan ini kata bagaimana itu hanya menanyakan sesuatu yang bersifat indrawi, bukan alasan, bukan pakai akal. Nah, penjelasan berikutnya, sungguh aneh jika kamu tidak percaya kepadanya. Bukankah kamu semua sadar bahwa suatu ketika kamu pernah tidak ada, dulu tidak ada, lalu berada di dunia ini? Bukankah kamu semua telah melihat sekian banyak orang yang tadinya hidup dan kini telah mati, yang mematikan makhluk setelah tadinya mereka hidup, dan sebelum hidup itu mereka pernah mati. Yang melakukan itu semua adalah Allah. Jika demikian, percayalah bahwa Allah yang mematikan itu akan menghidupkan mereka lagi, termasuk kamu sekalian. Kemudian dia akan meminta pertanggungjawaban atas apa yang kamu semua lakukan. Nah, di firman-Nya tadi, Allah menghidupkan kamu, kemudian dia mematikan kamu, dia menghidupkan kamu kembali. Ini dipahami oleh sementara ulama sebagai uraian tentang nikmatnya Allah, yang seharusnya mendorong orang-orang kafir percaya dan mensyukurinya. Ada juga ulama yang enggan menjadikan penggalan ayat ini sebagai bertujuan untuk mengingatkan nikmat Allah dengan asumsi bahwa kematian bukanlah suatu nikmat. Alasan ini tidak sepenuhnya benar. Kematian dapat merupakan nikmat bagi yang hidup dan yang mati. Seandainya tidak ada kematian, maka bumi ini akan penuh sesak dengan manusia jompo. Kematian juga merupakan nikmat karena dia adalah pintu gerbang bagi yang taat untuk masuk ke surga. Kematian adalah proses yang harus dilalui manusia guna mencapai kesempurnaan evolusinya. Ini dijelaskan. Nah, setelah mengingatkan mereka tentang perjalanan hidup, Pak Quraisy menulis di bagian akhir penjelasan ayat ke-28 ini, setelah mengingatkan mereka tentang perjalanan hidup yang mereka pernah, perjalanan yang pernah dan akan
ditempuh, diingatkan juga oleh ayat ini kehidupan yang sedang mereka tempuh dalam ayat berikutnya. Jadi kira-kira ayat ini adalah ayat pengingat, ayat yang serasi dengan ayat yang sebelumnya, ayat yang menanyakan dan dengan nada keheranan kepada orang-orang yang tidak mengakui keberadaan Allah, orang-orang kafir itu, karena dulu tidak ada, diadakan, kemudian tidak lagi, nanti kalau diadakan lagi. Kira-kira begitu. Di penjelasan ayat ke-28 menurut tafsir Al-Misbah. Silakan Mas Ustaz Solihin. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh kalau mau di share screen kayak tadi. Biar ngaji beneran. Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya ambil di tafsir mana? Tafsir Munir gini. Karya Imam Nawawi Al-Bantani. Suaranya jelas Pak nih? Ya, sudah jelas. Qala al-musannifu rahimahu Allahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fi daraini amin ya rabbal alamin. Rupane kaul kaifa takfuruna billahi wal ay al halu annakum, yaitu apa keadaan kamu sekalian. Jadi kaifa ini kalau dalam bahasa ini bisa diartikan hal, keadaan, hale biasanya. Kaifa hale kaya apa takfuruna padha kufur sapa sira kabeh billahi kelawan Gusti Allah. Jadi bagaimana kamu bisa kufur kepada Allah? Ai al halu annakum, keadaan kamu sekalian. Wa kuntum amwatan. Wa kuntum dan ada wa kuntum lan ono sapa sira kabeh iku amwatan ai adzaman la hayata laha. Yaitu apa? Wa kuntum amwatan, dan kamu sekalian itu keadaan mati. Yaitu apa? Adzaman yaitu badan, la hayata laha, la hayata tidak ada kehidupan itu maujud, ai la hayata ora ono urip iku maujud, laha kedue adzam, yang mana badan ini tidak mempunyai kehidupan. Nutfan ini apa? Air mani. Wa alqon ini segumpal darah. Wa madghon ini apa? Kulit yang belum ada ininya loh Pak. Bayi yang masih di dalam kandungan itu loh. Iya. Embrio ya, embrio gitu. Nah, sudah bentuk ini tapi tulang apa? Tulang belulangnya belum kuat. Ya, bisa dikatakan embrio. Fa'ahyakum, fa'ahya mongko menghidupkan sapa Allah kum ing sira kabeh binafil arwahi, dengan apa? Meniupkan roh. Fikum ing dalam sira kabeh pada kamu sekalian. Kemudian Allah fa'ahyakum dengan apa? Meniupkan roh kepada mereka ini, manusia ini. Summa yumitukum, kemudian summa yumitu, kemudian mematikan atau mematikan sapa Allah kum ing sira kabeh inda inqidai ajalikum, ketika sampai pada ajal kamu sekalian. Summa yuhyikum, kemudian membangkit, summa yuhyi, kemudian membangkitkan sapa Allah kum ing sira kabeh. Jadi kemudian Allah membangkitkan kamu sekalian bin nusuri dengan kebangkitan. Ini alam kubur ya. Summa ilaihi, summa kemudian ilaihi kepada Allah iku turja'una, dikembalikan sapa sira kabeh. Ai ba'da al hasri, yaitu apa? Setelah hari pembangkitan.
Fayujazikum mongko dibalas sapa sira kabeh, maka dibalas kamu sekalian ala akmalikum ing atase perbuatan kamu sekalian. In khairon jika baik fa khairun. Wa in syarron fa syarrun. Jika jelek maka dibalas jelek. Wal makna summa ilaihi tunsaruna. Summa ilaihi tunsaruna dibangkitkan min kuburikum dari kubur kamu sekalian lil hisabi untuk dihisab. Jadi summa ilaihi turja'un itu. In khairon fa khairun wa in syarron fa syarrun. Kira-kira itu, Pak. Jika perbuatannya baik maka dibalas baik, jika perbuatannya kurang baik maka dibalas kurang baik. Tapi ini nanti di beberapa kitab tafsir itu banyak menjelaskan tentang apa sebab orang masuk surga itu apa dan lain sebagainya. Kita masuk ke beberapa kitab tafsir. Yang pertama saya ambil dari ini siapa karyanya Imam Qurtubi. Itu hampir sama. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum anwatan, ini hampir sama. Kaifa itu adalah pertanyaan tentang keadaan. Menurut para mufasir, kaifa ini itu bukan pertanyaan, tapi apa ya? Ngelek-ngelek, ngolok-ngolok, mengejek. Jadi kaifa takfuruna, itu ibaratnya kalau kita itu bagaimana kamu tidak bisa kenyang padahal sudah makan 3 piring gitu. Jadi menurut Imam Qurtubi itu kata kaifa ini bisa diartikan artinya taubih, menjelekkan. Menjelekkan siapa? Nah, kalau di tafsir Qurtubi ini dikatakan takfuruna di sini adalah ahlul kitab. Nah, tapi nanti di tafsir Tahrir wa Tanwir dan beberapa itu takfuruna ini siapa tahu? Apakah ahlul kitab? Apakah orang musyrik atau siapa? Kalau di Tahrir wa Tanwir itu cenderung memilih manusia secara umum. Kalau di Tahrir wa Tanwir berarti ayat ini dengan ayat sebelumnya secara asbab apa? Siyakul kalam itu khitabnya sudah berbeda. Kalau yang ayat sebelumnya itu bicara tentang ahlul kitab, nah ciri-cirinya ahlul kitab itu kemarin alladzina yaquduna ahdallah, ciri-cirinya ahlul kitab itu. Tapi di ayat ini menurut Syekh Tarif Nasur ini sudah tidak membicarakan orang ahlul kitab. Jadi salah satu cirinya, tandanya orang ahlul kitab, mungkin kita bisa lihat di hari ini juga ya. Dia itu kalau punya masalah sedikit, kalau dalam perjanjian, dia punya masalah sedikit, berharap itu tidak menjadi masalah. Tapi kalau bermasalah dengan orang lain, langsung diputus. Itu yang pertama. Mudah tersinggung. Nah, yang kedua, dia lebih seharusnya dengan kedekatan agama samawi dengan Rasulullah, dengan Nabi Isa dan Nabi Musa, dia lebih suka bermuamalah dengan orang Muslim. Tapi dia lebih suka bermuamalah dengan orang lain. Ini bisa kita ini. Semisal kita punya toko. Waktu itu ahlul kitab kan, dia lebih memilih untuk tidak jual beli dengan orang Muslim. Ini bisa kita kiaskan ke sekarang. Salah satu tandanya ahlul kitab itu dia lebih suka memperhatikan orang-orang yang justru sebenarnya tidak mempunyai hubungan emosional dengan dia. Misal dengan anak lebih memilih teman. Uang 50 itu bagi anak, itu orang tua itu sudah orang tua yang sangat baik untuk beli jajan itu.
Tapi kalau untuk dengan teman, wah, itu masih kurang. Rokoknya satu, sudah berapa? Misal di warung, belum rokok, belum kopinya, belum apa lagi itu, belum makannya. 50.000 itu bisa jadi kita dianggap pelit. Tapi bagi anak kita, sifat ahlul kitab ini juga bisa kena ke kita ya, ke saya sendiri ya. Kadang saya lebih mementingkan mementingkan keperluan teman atau dan sebagainya dibanding menjaga perasaan orang tua, perasaan anak dan sebagainya itu. Nah, ini yang pertama. Nah, menurut Imam Qurtubi, ayat ini masih berkaitan dengan ahlul kitab. Kalau ditanya, bukankah ahlul kitab itu percaya dengan apa? Ajarannya Nabi Musa dan ajarannya Nabi Isa? Jawabannya iya, tetapi mereka mengingkari apa yang disampaikan tapi mereka mengingkari Rasulullah. Sebab mengingkari inilah maka dia masuk bagian daripada kaifa takfuruna. Tapi kalau tahlil wa tanwir membacanya ya lain, tidak seperti itu. Wa kaifa takfuruna billahi ini sudah umum, bukan hanya ahlul kitab, tapi manusia semuanya. Kenapa? Karena tanda dan ciri tanda-tanda yang ditunjukkan ini ya untuk umum. Dari kehidupan, kematian, dan sebagainya. Nah, setelah saya ambil dari tafsirnya siapa? Imam Qurtubi, saya ingin masuk ke tafsir dari Mafatihul Ghaib. Tafsir Mafatihul Ghaib ini tafsir Imam Ar-Razi. Nah, di tafsir itu dijelaskan setelah Allah menjelaskan tentang tauhid, nubuwah, terus menjelaskan tentang nikmat-nikmat yang diberikan kepada orang-orang yang beriman, terus bagaimana ahlul kitab yang beriman dan ahlul kitab yang tidak, terus bagaimana tanda-tanda ciri-cirinya mereka, alladzina yaquduna ahdallah tadi. Maka di ayat ini uslub yang digunakan ini saya agak mikir agak lama Pak ini. Bagai fatakfuruna ini di situ dijelaskan kalimat ini. Kalimat tanya bagian daripada mengejek. Ya. Itu mengejek orang-orang. Yang artinya, nah ini, semakin orang mendapatkan nikmat dari orang atau dari Tuhan, semakin tinggi potensi ia mengingkari dan bermaksiat pada orang yang memberikan manfaat pada orang tersebut. Dosanya adalah besar. Itu di situ, di kitab itu dijelaskan gitu ya? Di mana? Ar-Razi. Di Mafatihul Ghaib. Nah, gimana Mas? Diulangi Mas. Nah, jadi ayat ini kalau Anda ingin dihianati orang, kalau Anda ingin dihianati, tidak dipercaya orang dan sebagainya, berilah potensi kebaikan-kebaikan mutlak ke mereka. Justru malah dikasih kebaikan. Nah, itu nanti potensi berkhianatnya tinggi. Berarti kalau Anda ingin dihianati orang, kasihlah kebaikan yang mutlak gitu. Kebaikan yang mutlak. Sama bisa praktek. Entah itu teman, entah itu tetangga, entah itu siapa. Coba setiap ketemu sampai kasih ajak ke warung sampai yang traktir terus. Nanti maknanya sampai adalah pentrak, orang yang wajib membayari dia. Nah, ini menyontohkan di Mafatul Ghaib itu dicontohkan siapa? Dicontohkan adalah anak kepada orang tua. Kurang apa orang tua itu kepada anak? Tapi potensi yang paling besar dikecewakan anak itu pasti orang tua.
Sehingga apa? Sehingga apa? Orang yang mengingkari yang setelah berbuat baik kepada dia sebanyak itu, dia akan mendapatkan apa? Siksa yang lebih besar dibanding umumnya. Bisa dipahami tidak, Pak? Iya. Nah, saya baca itu agak dijelaskan seperti ini. Dan bermaksiat pada orang yang memberikan manfaat atau yang sudah berjasa kepada kita, itu adalah dosanya lebih besar. Bermaksiat itu maksudnya berbuat tidak baik kepada orang yang sudah berbaik Berjasa hati. kepada kita. Ya. Contohnya apa? Seperti anak pada orang tua. Tapi kan itu contoh ya, maksudnya bisa lebih dari itu kan, tidak hanya sekedar anak ke orang tua. Sebagai makhluk, kapan kita tidak kecewa kepada Tuhan, pada Allah? Kalau dihitung kurang apa? Nah, maka kalimatnya ini saya cenderung mengikuti apa yang dikatakan Syekh Darul Nasur ya. Jadi ini untuk manusia semuanya. Kaifa tadi. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan. Potensi-potensi orang itu akan menyakiti kita itu adalah orang-orang yang sudah kita bantu. Teman bisa praktek itu, bisa praktek ke teman, bisa praktek ke saudara, bisa praktek, bisa banyak hal. Jadi kalau Anda ingin kecewa, kasih porsi seseorang itu lebih terhadap dari kebaikan-kebaikan sampean tadi. Iya. Maka dia nanti akan kena hitop ini. Dia akan kena hitop ini. Dia akan kena hitop ini. Maka anak yang berani kepada orang tuanya itu dianggap durhaka. Kenapa? Karena orang tuanya sudah melakukan banyak hal. Murid kepada guru kok dia tidak hormat, maka dia dianggap tidak barokah ilmunya. Kenapa? Karena guru sudah memberikan hal-hal yang baik kepada dia. Kira-kira itu. Kok sampai sudah melakukan porsi di luar umumnya, semisal saya kalau tidak punya uang selalu meminjam Pak Pra, terus. Itu jangan pernah berharap suatu saat Pak Pra ini mempunyai kesulitan ekonomi, keluh kesah dengan solihin. Sunatullahnya itu tidak akan saya pinjemin. Seandainya iya, itu tidak akan sama. Nah, itu nanti kaifa takfuruna ini akan di penjelasannya dijelaskan. Kenapa? Karena maknanya Pak Pra ini sudah bukan sebagai hamba Allah lagi. Dia bagi saya sudah seperti Bank BRI. Ketika fungsinya berubah, tidak menjadi tempat saya ini, ya pasti berubah. Nah, tapi di ayat ini sudah dijelaskan, kok saya tidak bisa berbuat baik dan saya mengkhianati itu, maka saya kena kitab ayat ini. Ini berarti bisa jadi pijakan ilmu sosial ya, pijakan ilmu psikologi ya, psikologi tentang hubungan ya ini. Maka di ajaran Islam kan wa ta'awanu, ya. Saling tolong menolong. Kira-kira itu. Sementara ini. Nah, dan itu dosanya besar sekali.
Wa kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum. Menggunakan fa ini Pak. Ini. Ya. Fa atof terus fa ahyakum summa kemudian menggunakan summa. Kenapa kok fa terus summa? Kalau fa itu tidak ada jedanya. Kalau summa kan ada jedanya. Ya. Di Mafatihul Ghaib seperti itu. Karena fa mati tanpa jeda dan summa dimulai ada jeda, yaitu apa? Hidup baru mati. Banyak menjelaskan di sini banyak menjelaskan pandangan Mu'tazilah tentang siapa yang menyebabkan seseorang itu kufur. Apakah keinginan dia sendiri atau itu berdasarkan kudrah Allah? Tapi saya agak kurang kita teruskan aja ya, kita teruskan. Wa kuntum amwatan fa ahyakum, kuntum turabun. Nah, jadi awalnya itu manusia itu dari tanah. Alladzi khalaqa al-mauta wal hayata al-mayyit. Fa ahyakum fa ja'alakum khalqan sami'an basiron. Ihtaja kaumun bihadi al-ayah ala butlani adabil kubur. Beberapa pandangan menggunakan ayat ini bahwasanya itu tidak ada siksa kubur. Menurut beberapa kaum, tapi kaum ini tidak rojih karena apa? Justru dari ayat ini Imam Nawawi Al-Bantani itu menguatkan bahwasanya ada siksa kubur. Summa ilaihi turja'una. Nah, ini banyak tentang ilmu kalam, Pak. Iya. Turja'una berarti kembali kepada Allah, berarti Allah butuh tempat. Al-Mujamah itu. Di Mafatihul Ghaib banyak diceritakan itu. Cuma yang sangat mengena di saya itu kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan. Kalau tentang Mu'tazilah, pandangan ilmu kalam nanti ada pembahasan tertentu ya. Iya. Nah, justru bagaimana Imam Ar-Razi ini menjelaskan tadi itu. Menurut saya itu sangat menarik. Yang kaifa takfur yang termasuk yang diceritakan kalau ingin dia nanti orang maka berilah kebaikan sebanyak mungkin itu ya. Melebihi batas-batas muamalah. Batas umumnya ya. Nah, kenapa kok bisa seperti itu? Bisa jadi mungkin karena hubungan kasih sayang orang tua kepada anak. Ya. Atau ada hal-hal yang lain. Apa? Saya dikasih imajinasi. Contoh, setelah teman biasanya pulang dari sekolah, terutama orang-orang di pesantren itu ya. Setelah pulang itu cerita apa yang dimunculkan ke dia? Biasanya khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat gitu. Nah, ini seumpama yang pulang itu belum mempunyai keahlian. Orang tuanya sudah tua. Terus maknanya ini adalah ngajar di tempat tidak dibayar. Pokoknya melakukan sesuatu yang tidak dibayar intinya ini. Nah. Iya, maknanya kan menyuruh supaya orang itu melakukan sesuatu yang bermanfaat, yang nggak dibayar. Nah, yang benar kalau bukan guru ya, situasi yang benar itu apa? Afdolul ilmi bi ilmil hal. Ilmu yang paling utama itu adalah ilmu keadaan saya hari ini. Wa afdolul amali amalun bil ilmil hal. Dan sebaik-baiknya pekerjaan adalah mengerjakan ilmu halnya dia. Semisal saya pulang dari pesantren umur 22, umur 20 sampai umur
20 sampai 22, dan itu masa-masa di mana saya seharusnya mencari keahlian. Datanglah hadis ini, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sehingga apa, saya berangkat ini Pak, rokoknya masih minta orang tua, pekerjaan tidak dibayar, sawah. Tidak hanya di sawah, di tempat ngajar. Yeah. Saya pernah mengalami proses ngajar itu, uang bensin itu dari orang tua. Nah, ketika saya dapat upah sedikit, yang diceritakan apa? Amalan-amalan yang tidak terputus. Di antaranya sedekah jariyah. Nah, orang yang tega menggunakan ini, maka masuk ini. Masuk ayat ini. Kaifa takfuruna billahi. Ini saya jadi ingat dulu itu saya sering sama Mas Ali itu, kadang kan tempat saya ngajar itu untuk bensin itu kurang. Yeah. Nah, ini kan kalau terus ditanya, tapi sekarang kan alhamdulillahin barokah itu jenengan bisa seperti hari ini. Kira-kira nyambung enggak Pak? Itu seperti ini di hadis bab wudu, Abdullah bin Abbas itu dikenal ahli tafsirnya karena salah satunya apa? Dia menyiapkan air untuk digunakan Rasulullah berwudu dan buang hajat. Nah, berarti kalau menggunakan hadis ini, ya saya beli sanyo saja, sudah ahli tafsir. Nah, jadi perlu ada apa ya istilahnya itu, sinkronisasi keadaan dia hari itu dan bagaimana perjalanannya tadi. Ya yang dilihat dari Ibnu Abbas ya jangan hanya menyiapkan airnya saja, bagaimana dia belajarnya dengan Rasulullah. Yang intinya itu adalah berterima kasih itu. Ya. Bukan malah, oh kalau begitu hari ini saya akan beli sanyo. Setiap pondok akan saya buatkan sumur biar saya bisa seperti Ibnu Abbas. Ya kalau tidak belajar ya tetap tidak tahu. Nah, ini perlunya. Nah, terkadang curangnya saya ketika saya lagi butuh sumur agar dibantu, hadis yang bersifat ini saya populerkan. Iya. Padahal tinggal bilang saja, tidak usah Ibnu Abbas diajak. Saya sebagai manusia, saya mempunyai tempat untuk ini, kebetulan membutuhkan sumur. Semoga yang berpartisipasi di sini bisa mendapatkan kebaikan-kebaikan dari Allah di masa yang akan datang. Itu kan lebih baik, Pak. Iya. Kalau saya nyitir hadis Ibnu Abbas, Mas. Maknanya Ibnu Abbas itu, hadis itu adalah bagaimana dia berterima kasih kepada Rasulullah yang telah memberi pelajaran kepada sahabat Ibnu Abbas ini.
Bukan terus dicomot diambil karena saya butuh sumur. Di sini tak pakai. Ini kan sohe. Kira-kira itu. Kita lanjutkan ini. Kemudian hadi al ayah la hayata wa mauta illa bi qudratillah. Menurut Imam Ar-Razi itu tidak ada kehidupan dan tidak ada kematian kecuali dengan kudrahnya Allah. Ad-dalil alal hasri wa nasri. Jadi dalil menunjukkan ayat ini menunjukkan dalil adanya hari kebangkitan. Ketika apa at-targhibu wa tarhib, yaitu apa? Memberikan harapan dan memberikan ancaman. Terus apa azuh itu anid dunia, agar manusia itu hatinya itu tidak hanya kepada hal-hal dunia saja. Itu yang diinginkan dari ayat ini menurut siapa? Imam Ar-Razi di kitab nah, kemudian kita kembali kita ke tafsir Tahrir wa Tanwir. Al-Khitab, khitabnya ini untuk siapa? Ayat ini untuk siapa? Menurut Syekh Tahir Ibn Ashur, yang tadi juga disebutkan Pak Pra, khitabnya ini adalah untuk manusia secara umum. Dia tidak hanya kembali kepada ahlul kitab saja. Nah, kaifa ini hampir sama, itu istifham, pertanyaan maknanya untuk keadaan, dan atau ta'ajub wal ingkar, heran, kok bisa ya orang tidak ini. Kemudian wa kaifa takfuruna, kata al kufru itu mengikuti wazan seperti asyukru, seperti kata asyukru, kata awalnya, yang mana itu artinya al hijab, pembatas. Secara bahasa, kata al-kufru itu adalah sesuatu yang membatasi. Sesuatu yang membatasi. Kita pakai baju ya, secara bahasa dulu berarti kafaro. Badan sedang ditutupi oleh baju. Itu secara bahasa. Nah. Kemudian di Al-Quran, kata al-kufru itu digunakan untuk orang yang musyrik kepada Allah. Iya. Kenapa kok sampai seperti itu? Kok tidak digunakan kalimat-kalimat yang orang yang tidak bersyukur gitu? Kenapa kok menggunakan al-kufru? Al-kufru ini digunakan untuk sesuatu yang paling tinggi, yaitu apa? Orang yang musyrik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibaratnya itu apa? Orang yang betul-betul menutup kebenaran. Al-kufru itu. Salah satu menutup kebenaran itu apa? Ya kebenaran dari wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Nah, ini saya lanjutkan. Di Al-Quran itu juga disebutkan kata al-kufru bimana ajudu bi Rasulillah. Itu juga diartikan, tapi hanya sedikit. Orang yang tidak mengikuti Rasulullah itu menggunakan kata al-kufru. Di ayatnya waman, bismillahirrahmanirrahim, waman lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Jadi kata kafir. Terkadang kata al-kufru ini juga digunakan untuk dosa-dosa yang besar. Dosa-dosa yang besar. Tapi beberapa ulama berpendapat orang yang melakukan dosa besar tidak boleh dimasukkan dalam kata al-kafir di sini. Tidak boleh. Jadi kata al-kufru itu adalah orang yang sudah puncak tidak mengakui apa? Keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ini kita sambungkan dengan dari tafsirnya siapa itu? Mafatihul Ghaib Ar-Razi tadi. Kalau hubungan manusia dengan manusia itu satu.
Kalau saya dengan orang tua saya itu bisa disebutkan kafir. Ketika apa? Saya sudah tidak Mengakui. mau menerima Tidak mau. fakta-fakta dulu orang tua saya itu pernah berjasa kepada saya. Iya. Padahal apapun bentuknya, setidak cocok saya dengan orang tua saya lah yang menyebabkan saya bisa belajar seperti hari ini. Seandainya orang tua saya ini punya, anggap saja saya pernah kecewa, terus saya mengingkari semua yang pernah diberikan orang tua saya kepada saya, maka secara hubungannya saya masuk dalam secara halahnya, keadaannya itu ya seperti itu. Sehingga di dalam Al-Quran ini tidak digunakan kecuali kepada orang yang betul-betul tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita mengambil semantik bahasa, Pak, Ya. di Izutsu itu ruang dan makna tadi ya. Kata al-kufru yang arti dasarnya itu adalah menghalangi sesuatu yang terhalang, kayak belakang saya tembok itu ya, istilah Arab jahiliyah itu bisa digunakan untuk wakafarot al-ghurfah. Nah, kemudian makna ini bergeser kepada apa? Manusia yang tidak mengakui keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apa? Kita bisa mengambil iktibar di sini. Ada satu hadis dari Rasulullah itu di Tadribur Rawi. Itu ada kalimat yang menurut saya menarik. Qala Rasulullah, man ada ila ummati hadisan wahidan yuqimu bihi sunnah au yaridu bi bid'ah falahu al jannah. Yaitu apa? Barang siapa melakukan sesuatu dari hadis Rasulullah, kemudian itu menjadi tradisi, menjadi kebiasaan, atau dia menolak sesuatu yang mana itu bid'ah, maka bagi orang itu adalah surga. Kita bisa membentuk ya, semisal Solihin ini siapa? Tentu dia adalah orang yang ngaji kitab tafsir. Nah, saya tinggal membentuk sunnah ini. Sunnahnya setelah saya ngaji tafsir apa? Kalau ketemu Pak Pra pinjam uang. Nah itu loh. Nah, nanti orang akan membentuk sunnah, membentuk apa? Kebiasaan-kebiasaan, dan itu akan menjadi nilai tersendiri. Iya. Semisal setelah contoh ke saya saja, sesuatu yang sudah menjadi tradisi bagi saya, pengalaman saya jualan dan sebagainya yang sering saya ceritakan. Kalau sudah mengajak cerita tentang ngaji, maka di situ akan, dalam jual beli di situ saya akan dirugikan. Itu mesti Mas ya, kaidah gitu. Nah, ini yang saya alami ya, tinggal saya membentuk sendiri saja. Semisal jenengan sebagai guru, kenapa di surat Al-Quraisy, li ila fi Quraisyin ila fi rihlatas sita'i was-shaif falyabud rabb hadzal ladzi Baitul ladzi at'amahum. Kenapa sifatnya Allah di situ adalah yang bisa menyebabkan orang mempunyai makan? Salah satunya, Ka'bah waktu itu akan menjadi pusat orang kumpul. Kenapa? Kenapa setelah ada para wali songo ini, para wali di Indonesia ini yang menarik. Setelah dia adalah seorang pedagang, orang yang biasanya jual beli. Seandainya para wali ini jual belinya itu dengan pola menipu, mengambil keuntungan sebesar-besarnya, kira-kira
warga pribumi tertarik enggak dengan itu? Ya enggak. Nah, maksud saya di situ. Karena apa? Karena para sunan ini membuat sunnah-sunnah yang ini. Ya kalau semisal kita membuat sunnah seperti apa? Semisal saya membuat ngaji seperti ini. Jenengan saya ceritakan tasawuf dan sebagainya. Saya ceritakan fikih, saya ini. Tapi prakteknya, setiap saya mempunyai urusan bersifat dunia, itu adalah menjadi tanggung jawab bersama. Nanti akan ini. Di situ akan diaudit kan nanti itu, Pak. Iya. Soalnya ini nih ngajak apa? Ngajak ngaji. Setelah ngajak ngaji, yang dia lihat apa? Jumlah jamaah. Setelah jumlah jamaah apa? Disuruh milih. Setiap pilihan pilpres jagonya dia. Setelah memilih jagonya dia dekat dengan para pejabat. Setelah dia dekat dengan para pejabat, dia akan ini. Kalau dia diundang untuk ngaji, dia akan bicara ilmu itu harus dihormati. Maka saya minta sekali duduk itu 2 kali UMR-nya Bojonegoro. Apa seperti ini? Ya, tergantung kita membentuknya. Termasuk saya sebagai Berarti tergantung sunnah yang kita bentuk ya. tergantung sunnah yang kita bentuk. Kita mau arahkan kemana? Kalau kita semisal setelah saya ngaji saya pulang. Setelah pulang apa? Saya kalau diminta untuk harus berpikir tanggung jawab, saya kan seperti saya tak mengikuti Ibnu Abbas sajalah, melayani guru saya saja. tinggal memilih. Kulun nasi hadisun ba'dahu fakun hadisan hasanan liman rowa. Setiap manusia itu dia akan mencatatkan ceritanya sendiri-sendiri. Maka jadilah fakun hadisan hasanan, maka jadilah cerita yang baik bagi orang yang menceritakan. Ketika nanti kita sudah ini, kita tinggal memilih. Nah, salah satu tanda kebenaran kita itu teruji itu cuma satu, Pak, sebenarnya. Orang yang tidak suka dengan kita itu tidak bisa memunculkan fakta kecuali fitnah. Dia ketika dia semisal saya tidak suka dengan Pak Pra atau saya tidak suka dengan Mas Ali, saya tidak bisa memunculkan apapun kecuali fitnah. Diaudit secara matematika tidak bisa, diaudit secara apa ekonomi tidak bisa, diaudit secara ini tidak bisa. Nah, maka sunnah apa yang perlu kita buat? Misal kita habis ngaji seperti ini, kok ada rezeki kita bagi ya, yang sudah itu. Maka orang tidak akan, atau kita membuat sunnah yang sangat sederhana. Kita ngambil itibar dari surat Ilafi Quraisy ini, yang jenengan tadi pagi foto itu. Ya. Harusnya ketika kita tahu sebab awalnya biji buah mangga, kita tahu bentuknya, dan setelah 1 tahun kita tahu perubahannya, tauhid kita harus kuat. Kok bisa ya biji buah mangga bisa jadi seperti ini? Nah. Yeah. Dan ini kita jadikan sunnah atau kebiasaan kita sebagai guru lah, atau saya lah. Seandainya ada kesadaran seperti ini, berapa kebun yang akan terbentuk di daerah kita masing-masing. Itu ada dalam satu desa atau dalam 1.000 orang, itu yang sadar 5 orang saja.
ketika habis makan buah, terus dia disimpan di samping rumah, terus ditanam. Itu ada 5 orang saja, itu sudah menjaga ekosistem loh Pak. Iya. Nah, sunah-sunah yang sunah-sunah yang sederhana itu, yang di situ tidak ada fitnah, buahnya dimakan burung pun akan menjadi ini. Nah, kenapa hal-hal seperti ini tidak pernah populer? Toh di beberapa hadis kalau kita cari, Rasulullah kalau tahu besok akan kiamat, dia akan menanam. Semisal, kenapa yang populer itu manbana masjidan? Kenapa ketika kita menyampaikan ajaran Rasulullah atau ajaran Islam, potensi kemanfaatannya itu harus selalu kepada kita, bukan kepada yang lain. Nah, jangan-jangan saya sedang kufur terhadap ajaran saya. Di antaranya apa? Mau minta tolong saja. Saya perlu mengutip Ibnu Abbas agar dibelikan tanya oleh muhibin saya. Di kalangan NU misalnya. Kan sudah banyak tuh kan orang teman-teman yang ngaji risalah ahli sunnah wal jamaah. Di situ dijelaskan tanda kiamat itu setelah menjelaskan itu ya ahli sunnah itu seperti apa. Hadrus Syekh Bahasim Masar itu langsung menyebutkan beberapa tanda kiamat. Di antaranya itu apa? Api-apian masjid. Kenapa ini tidak pernah populer? Iya. Nanem ini ya nggak populer ya. Nah, Padahal penting ya, butuh no. Maksudnya saya tidak sedang mengkritik siapapun. Maksudnya saya mengkritik saya sendiri. Jangan-jangan selama ini ketika saya menyampaikan hadis Rasulullah atau menyampaikan ayat-ayat Al-Quran sebagai dalil, itu berfungsi untuk memenuhi keinginan saya. Ini Imam Syatibi nulis di Muwafaqah itu. Jadi ada hubungan perbuatan dikaitkan dengan orangnya, bukan dikaitkan dengan hukumnya atau dikaitkan dengan sumbernya. Nah, itu ada yang ketiga itu ayyakuna muwafaqon wa qasduhu mukhalafah. Ya. Itu ada ayyakuna muwafaqon, secara bentuk fisiknya itu sesuai. Wa qasduhu mukhalafah. Tapi dia mempunyai maksud yang berbeda, bukan itu. Dicontohkan apa? Semisal itu dibagi menjadi 2. Yang satu dia tidak tahu. Ya. Contoh si fulan semisal terbiasa meminum khamar, terus dia datang ke rumahnya si B ini. Si B ini terbiasa memberikan apa? Memberikan apa? Minuman. Memberikan minuman yang seperti itu. Terus dia mengasih air. Yang meminum ini mengiranya itu adalah khamar. Berarti ini termasuk yang pertama, dia tidak tahu. Tapi wa qasduhu mukhalafah, tapi niatnya itu adalah minum khamar. Kalau di kitab itu dijelaskan, semisal dia berhubungan suami istri dengan istrinya yang pertama.
Atau di situ dijelaskan dengan istrinya, tetapi maksudnya dia berasumsi mempunyai imajinasi itu dengan yang lain. Secara syar'i kan tetap sah ini. Ya. Seandainya itu jadi anak kan tetap sah, dan itu juga tidak bisa dihukumi zina. Ayakuna muwafaqona. Kalau tidak tahu maka ini tidak ada masalah. Toh yang diminum tadi kan tetap air, bukan khamr. Toh yang di hubungan suami istri kan tetap istrinya. Nah, yang kedua ini wahada asyaddu minhu katanya. Nah, yang kedua ini lebih bahaya kata Imam Satibi. Siapakah itu? Ayyakuna muwafaqon wa qasdu mukhalafah. Yaitu apa? Sholat berjamaah tapi niatnya apa? Riya. Nah ini. Bahkan di kitab itu menyebutkan ayat Al-Qur'an innal munafiqina fitarki asfali minan nar. Nah, itu yang bahaya malah. Menurut Imam Syatibi. Berarti riaknya itu ya. Nah, itu kan termasuk amal yang secara wujud sesuai, Ya. tapi niatnya tidak. Iya. Nah, jangan-jangan selama ini dengan teman, dengan guru, dengan saudara, dengan rekan kerja, kenapa mereka lebih memperhatikan kita? Karena saya terbiasa memangku keinginan dia. Saya sudah tidak niat jual beli lagi. Memangku keinginan itu maksudnya anu ya. Jadi ya membuat mereka nyaman, senang, dihargai dan lain-lain. Akhirnya mengeluarkanlah yang seharusnya bukan kewajiban dia ke saya. Iya. Ini misal saya punya hutang, akhirnya dengan sendirinya sampai yang membayari utang saya. Kenapa itu bisa terjadi? Karena saya bisa memangku jenengan. Nah, ini menurut Imam Syatibi ini bahaya. Solihin ini bahaya. Iya. Nah, maksud saya ke sana. Nah, wa kaifa takfuruna ini kenapa di awal tadi di Mafatihul Ghaib tadi. Kalau Anda ingin merasakan kecewa yang lebih, berilah orang-orang yang sudah kalau jawabannya wis mangku kekarepane jenengan. Karena dari awal dia sudah bukan niat untuk itu. Dia cuma mengambil kemanfaatan tanpa modal tadi. Orang yang melakukan itu asyad, lebih bahaya. Dan lebih dibenci oleh Allah. Contohnya apa ya? Anak berani dengan orang tuanya tadi. Nah, kaifa takfuruna billah ini. Ya contoh yang baik ya anak dengan orang tua ini. Iya, iya. Itu makanya kalau di pondok dulu itu ada bul alim wal muta'alim. Jadi harus seimbang ya dua-duanya ini. Ketika saya menjadi guru, maka secara etik saya tidak boleh menyampaikan bahwasanya kamu seharusnya lebih taat kepada guru kamu dibanding kepada orang tua kamu. Waktu itu saya sedang mengajar. Nah itu maknanya kan kamu itu nurut saya. Padahal seandainya anak ini tidak membayar SPP, biasanya di tempat saya, anak ini saya keluarkan. Iya. Kenapa saya tidak menggunakan narasi-narasi yang seharusnya tidak harus berhadapan-hadapan. Iya. Karena kamu belajar sama saya, belajarlah untuk berterima kasih. Berterima kasihlah kepada orang tua kamu karena sudah membantu
sampai hari ini di tempat ngaji. Iya. Dan juga jenengan harus berterima kasih kepada guru yang sudah mengajarkan ilmu tadi. Ya, Jadi orang tua wajib kamu kasih. hormati, guru juga wajib dihormati. Hormati. Jadi kebiasaan membandingkan yang sama-sama halal itu agak riskan. Nggak boleh. Ya, biasanya nanti akan kemana-mana. Mungkin ada pertanyaan dari sini. Ya, cukup artinya kan ayat ini mengajarkan banyak hal tentang kaifa takfuru tadi yang saya catat. Terus tanda kebenaran kita itu teruji jika orang itu tidak suka pada kita itu ketika tidak ada pernah fakta yang dimunculkan selain fitnah itu. Ini cukup menarik, ini bisa menjadi tinjauan bagaimana hubungan sosial kita memperbaiki atau berhati-hati ya intinya. Berhati-hati, waspada, artinya kalau tahu kan jadi lebih siap. Ya. Ketika kita menolong orang dan berlebih ya siap-siap saja kalau tidak dianggap dan begitu. Dan ada sebaiknya adalah kita juga harus membuat sunah-sunah yang baik ya, sunah-sunah yang tidak menimbulkan apapun kecuali fitnah. Artinya sunah yang mereka tidak bisa sunah yang kita sendiri bisa terhindar dari fitnah gitu. Banyak loh, kata tadi kan banyak yang bisa kita lakukan. Itu kira-kira. Sederhana itu akhirnya itu kan manusia itu akan menulis ceritanya. Nah, cerita itu silahkan tulis yang baik atau tidak. Iya. Itu kalau syair di Tafsir Al-Kasam itu seperti itu. Dalam artian apa? Sehingga apa? Ketika kita ketemu orang baru, ketika orang menceritakan kepada kita, dia tidak bisa menceritakan kejelekan kita kecuali satu, apa? Dia memfitnah. Kira-kira itu. Kalau di ayat ini. Jadi ya dia seperti itu. Kalau di tafsir berikutnya itu hampir sama. Di tafsir Al-Kasaf ini. Kaifa bimana al-ingkar. Wa ingkaru hal mutadum manu ingkari zat ala sabili al-kinayah. Di situ di tafsir Al-Kasaf dijelaskan mengingkari keadaan itu sama saja dengan mengingkari wujudnya. Misal dulu saya pernah nyantri di pesantren, terus saya bilang dia tidak belajar di pesantren, berarti kan mengingkari wujud saya ketika belajar di pesantren tadi. Iya. Nah, begitu juga semisal dan ini di banyak hal ya. Orang itu biasanya hanya mau berhubungan dengan yang keadaannya saat itu bisa menguntungkan dia. Misal keadaan saya hari ini, anggap saja lagi mempunyai posisi, mempunyai uang, dan keadaan itu menguntungkan Pak Pra. Akhirnya komunikasinya baik. Itu keadaan. Tetapi wujud saya ini ketika keadaan ini sudah tidak menguntungkan, yang terjadi sebaliknya. Berubah semuanya. Nah, maka ketika melakukan pengingkaran terhadap keadaan tadi, dia sudah mengingkari pada zatnya. Kira-kira itu. Saya kira cukup di ayat ini. Ya. Ya, terima kasih Mas Ustadz Solihin, ada Mas Ali. Semoga kita dapat ibroh, dapat pencerahan, dapat ilmu, dapat bisa melakukan sunnah dari ayat ini. Itu kalau saya garis
atau ya tadi. Semoga nanti kita bermanfaat. Terima kasih ya. Sampai ketemu di kajian Tafsir Munir Ruang Diriyah pada edisi minggu depan. Kita tutup dengan bacaan hamdalah Pak. Malam hari ini. Alhamdulillah.